Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Didi Pratama. Pada kesempatan video kali ini saya akan lanjut untuk membahas materi tentang intervalent routing. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke, jadi intervalent routing itu sendiri adalah suatu proses konfigurasi yang dilakukan untuk bisa menghubungkan antar VLAN agar bisa saling melakukan komunikasi. Jadi dengan adanya intervalent routing, maka jika misalkan kita memiliki beberapa VLAN yang berbeda, itu bisa saling melakukan komunikasi di antara kedua VLAN tersebut. Oke, jadi di sini kita akan coba untuk melakukan konfigurasi yang dimana kita perlu menambahkan satu perangkat router terlebih dahulu. Misalkan kita tambahkan di sini perangkat routernya. Kemudian kita bisa hubungkan perangkat router tersebut dengan perangkat switch satu kita. Kita bisa hubungkan di sini misalkan. Kemudian di dalam router ini kita bisa masuk terlebih dahulu untuk melakukan konfigurasi pada bagian menu CLI. Kita bisa no saja terlebih dahulu. Kemudian kita aktifkan bentuk konfigurasinya dengan command enable, kemudian config terminal. Kemudian di sini kita perlu masuk ke interface yang mengarah ke switch. Jika diperhatikan di sini bahwa dari perangkat router itu jika ingin terhubung ke switch itu melalui interface FA00. Maka di sini kita bisa masuk ke dalam interface FA0/0. Kemudian kita bisa nyalakan dulu portnya, yaitu dengan command no shutdown, supaya nanti port yang kita gunakan itu tidak akan tershutdown secara otomatis. Setelah itu di sini di dalam router kita perlu memasukkan IP default dari routernya itu sendiri yang akan digunakan sebagai alamat perangkat dari routernya. Yaitu misalkan kita bisa tambahkan IP-nya di sini adalah 192.168.1.1. Kemudian tambahkan subnetnya juga, yaitu dengan 255.255.255.0. Kita bisa enter. Kemudian di sini kita bisa cek untuk dari internet briefnya dengan command show IP interface brief. Nah, maka di sini untuk di interface FA00 itu sudah memiliki IP 192.168.1.1 dengan status up, yaitu sudah menyala. Kemudian setelah itu bisa kita exit dan kita akan pindah masuk ke dalam interface yang yaitu memiliki encapsulation di dalam FA00, yaitu kita bisa langsung saja ke dalam interface FA0/0.10. Atau di sini untuk titik 10 itu adalah kita akan masuk ke dalam VLAN 10, yaitu dengan titik 10. Kita bisa enter, kemudian kita enter lagi, dan di sini setelah ada keterangan sub if, maka kita bisa lanjutkan komennya, yaitu dengan encapsulation.1q VLAN 10 seperti ini. Setelah itu kita masukkan IP untuk dari encapsulation VLAN 10-nya, yaitu dengan komen IP address. Kemudian kita bisa tambahkan IP-nya, yaitu 192.168.10.1. Kemudian dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita enter lagi. Kemudian kita bisa exit lagi dan kita akan pindah untuk masuk ke IP dari encapsulation yang VLAN 20 dengan interface FA0/0.20. Kita bisa enter, kemudian kita encapsulation.1q VLAN 20. Kemudian kita tambahkan IP-nya, yaitu dengan IP add 192.168.20.1. Kemudian subnetnya 255.255.255.0. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi IP address dari setiap PC dan kita akan menambahkan yang namanya default gateway untuk PC. Pada bagian desktop, kemudian IP configuration. Di sini pada untuk PC pertama, karena tadi kita sudah menggunakan IP yang 10.1 pada router, maka kita perlu menggantinya misalkan menjadi 10 titik berapapun lah, misalkan 30. Kemudian untuk default gateway-nya kita masukkan, yaitu adalah IP routernya 192.168.10.1. Kita juga lakukan pada setiap PC dari switch ini, dari desktop IP, dan kita akan konfigurasikan semua untuk default gateway-nya terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan pada switch 1, kita akan melakukan konfigurasi, yaitu untuk melakukan proses trunking terhadap routernya. Pertama-tama kita juga harus lihat interface berapa yang terhubung dari switch ke router. Kita bisa geserkan di sini.
itu terhubung pada FA08. Iya benar, FA08, maka bisa kita masuk dalam interface FA08 pada switchnya. Kita nyalakan dulu enable, kemudian config terminal, kemudian kita masuk ke interface FA0/8, kemudian kita nyalakan untuk melakukan switch port mode terang. Setelah itu kita kembali ke router dan kita akan nyalakan ataupun akan melakukan konfigurasi DHCP untuk routernya. Kita bisa exit, kemudian kita exit lagi untuk kembali ke menu awal. Kita masuk ke dalam config terminal, kemudian kita bisa masukkan komen untuk melakukan konfigurasi DHCP, yaitu dengan IP DHCP pool VLAN 10. Jadi kita bisa buat konfigurasi DHCP-nya yaitu dengan komen IP DHCP pool, kemudian kita masukkan untuk nama dari VLAN-nya. Kita bisa cek pada switch. Di sini kita gunakan komen show VLAN brief, maka di sini untuk dari VLAN 10 itu memiliki nama ruang 1. Jadi di sini kita bisa lakukan yaitu IP DHCP pool untuk ruang 1. Setelah kita berada dalam DHCP config, kemudian kita bisa lanjutkan untuk menambahkan networknya. Untuk networknya adalah 192.168.10.0. Karena ini adalah network, maka kita gunakan yang titik 0 yaitu 10.0 seperti ini. Kemudian kita tambahkan subnet mask yaitu 255.255.255.0. Kita bisa enter. Kemudian kita tambahkan untuk default rootnya ataupun default IP router yaitu dengan IP dari routernya 192.168.10.1. Kita bisa enter lagi, kemudian kita bisa tambahkan DNS-nya yaitu adalah 8888. Kita bisa enter lagi. Kita juga lakukan pada VLAN yang 20, kemudian kita exit terlebih dahulu. Kita masuk lagi untuk IP DHCP pool untuk VLAN 20 adalah ruang 2 seperti ini. Bisa enter. Kemudian kita bisa masukkan networknya adalah 192.168.20.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita tambahkan untuk default routernya yaitu adalah 192.168.20.1. Bisa enter lagi, kemudian untuk DNS-nya adalah 8888, kita bisa enter. Setelah itu kita bisa melakukan cek pada setiap PC yang terhubung ke switch 1 ini untuk melakukan request IP DHCP di tiap VLAN-nya. Kita mulai terlebih dahulu. Pada IP configuration kita bisa klik yang DHCP. Nah, di sini jika kita lihat untuk request IP dari DHCP untuk VLAN 10 yaitu dari PC yang kedua itu sudah berhasil. Sudah terdapat untuk keterangan DHCP request successful. Itu dengan IP 10.11. Kita coba satu lagi untuk melakukan request DHCP. Pada bagian IP configuration, kemudian kita klik yang DHCP. Yang ini juga sudah successful. Kita cek yang satu lagi. Kita request IP DHCP. Sudah successful juga. Kemudian kita akan cek untuk yang dari VLAN 20-nya. Kita bisa cek terlebih dahulu. Kita pindahkan ke DHCP untuk melakukan request. Yang ini belum berhasil, kita cek yang lain dulu pada bagian IP configuration, kemudian kita klik yang DHCP. Sudah successful. Kemudian yang satunya lagi. Ini sudah successful juga. Kita cek lagi yang tadi pertama itu belum berhasil. Kita ubah ke static, kemudian kita kembalikan ke DHCP. Dan sudah successful. Kemudian kemungkinan untuk misalkan request IP yang pertama itu akan gagal karena itu masih butuh penyesuaian dan kita bisa ulangi saja prosesnya, maka itu akan berhasil seharusnya. Kemudian kita akan lanjut untuk melakukan pembahasan tentang switch layer 2 dan 3. Di sini untuk switch layer 2 itu tidak bisa menghubungkan network yang berbeda tanpa melalui perantara router seperti ini. Dan jika kita itu ingin membuat supaya kedua VLAN itu terhubung, maka perlu dilakukan konfigurasi untuk routing di dalam perangkat router supaya dua VLAN bisa saling terhubung. Nah, untuk maka daripada itu, kita itu bisa menggunakan switch yang menggunakan layer ketiga ataupun multi layer switch. Yaitu kita bisa konfigurasikan di MLS ini, kita bisa masuk ke dalam perangkat MLS-nya. Kemudian kita bisa melakukan konfigurasi, kita enable terlebih dahulu, kemudian nyalakan config terminalnya. Setelah itu kita bisa buat terlebih dahulu VLAN yang sama dengan yang digunakan oleh perangkat switch yang terhubung. Kita cek dulu di sini, harusnya itu sama ya VLAN-nya. -li, kemudian kita enter, kita enable terlebih dahulu, kemudian config terminal. So, VLAN brief. Kita bisa masuk ke VLAN 10 terlebih dahulu dengan komen VLAN 10. Kemudian kita bisa beri nama. Tadi di switch ini dia itu memberikan nama adalah VLAN 10, yaitu seperti ini, VLAN 10. Kita enter. Kemudian kita bisa exit dan kita pindah ke VLAN 20-nya.
Kita bisa beri nama itu name, kemudian VLAN 20 seperti ini. Kemudian kita bisa exit lagi. Nah, dan di sini sebelum kita melakukan konfigurasi di MLS-nya, kita bisa tambahkan terlebih dahulu dua perangkat PC sebagai klien dari MLS ini. Kita bisa tambahkan seperti itu, kemudian kita hubungkan ke MLS-nya untuk setiap perangkat PC ini. Itu kita masuk lagi ke MLS-nya untuk melakukan konfigurasi. Bagian CLI, kita bisa masuk ke dalam interface yang mengarah ke setiap PC dari MLS-nya ini, itu pada FA02 dan juga FA03. Enable, kemudian config terminal. Setelah itu kita masuk ke interface FA00/2. Setelah itu kita bisa switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Setelah itu kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Dan di sini sudah terdapat untuk dari VLAN 10 itu memiliki status aktif dan juga portnya adalah FA0/2. Kemudian kita bisa lanjut lagi untuk masuk ke dalam interface FA0/3. Kemudian kita nyalakan switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Jadi untuk PC yang satu itu adalah untuk VLAN 10 dan PC 2-nya adalah untuk VLAN 20. Kita juga bisa cek dengan do show VLAN brief. Ini juga sama, statusnya sudah aktif dan juga memiliki port FA0/2. Setelah itu kita bisa kembali dan kita tambahkan untuk interface FA0/1 dan kita akan masukkan untuk IP addressnya, yaitu IP add 192.168.10.1, kemudian 255.255.255.0. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam interface VLAN 10-nya. Kemudian kita tambahkan IP addressnya, yaitu adalah 192.168.10.1. Kita bisa enter. Oh maaf, ada yang kurang, itu adalah subnet masknya belum kita tambahkan, kita ulangi saja. IP add 192.168.10.1, kemudian subnet masknya adalah 255.255.255.0. Kita enter. Kemudian kita juga lakukan pada VLAN yang 20, yaitu adalah interface VLAN 20. Kita langsung tambahkan IP add 192.168.20.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter lagi. Setelah itu kita cek untuk setiap PC-nya untuk mendapatkan IP default ataupun default gateway untuk dari MLS-nya. Setelah itu kita lanjutkan untuk melakukan IP routing. Kita bisa exit terlebih dahulu sebelumnya, kemudian IP routing. Setelah itu kita cek untuk melakukan do show IP route. Dan di sini akan didapat untuk C ataupun D dan lain-lain. Untuk keterangannya adalah C itu connected, maka jika dilihat di sini untuk 10.0 ataupun dari network VLAN 10 itu sudah connect ataupun sudah terhubung, begitupun dengan dari VLAN 20 itu sudah connect. Setelah itu kita akan lanjutkan untuk konfigurasi dari DHCP untuk perangkat MLS-nya. Kita akan langsung saja, yaitu dengan IP DHCP pool kemudian VLAN 10. Kemudian kita tambahkan networknya, yaitu 192.168.10.0, kemudian 255.255.255.0. Tes enter. Kemudian untuk default route-nya adalah 192.168.10.1. Kita bisa enter lagi. Kemudian untuk DNS-nya kita tambahkan 8888. Setelah itu kita bisa lakukan konfigurasi DHCP pada yang VLAN 20-nya juga, yaitu dengan IP DHCP pool VLAN 20. Kemudian networknya adalah 192.168.20.0, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default route-nya adalah 192.168.20.1, kemudian DNS-nya 8888. Enter. Dan kita akan coba untuk melakukan cek untuk IP DHCP di perangkat PC-nya. Kita bisa request DHCP.
Jika masih gagal, kita bisa coba ulang. Mungkin kita bisa cek yang IP dari 20 nya terlebih dahulu. Kita IP configuration, kita request DHCP, kita coba terus sampai dia berhasil, karena biasanya memang awal-awal itu akan melakukan error. Nah, seperti ini, berhasil pasti, yaitu request successful. Kita coba yang VLAN 10 nya juga untuk memastikan bahwa sudah berhasil. Kita bisa cek dengan DHCP, dan nah, sudah berhasil kan, nggak mungkin salah, karena memang seperti itu. Kadang memang konfigurasinya itu agak ngawur sih, ya. Seperti itu untuk konfigurasi DHCP nya. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan coba untuk melanjutkan ataupun akan coba untuk mengerjakan sebuah studi kasus. Kita akan mengerjakannya secara bersama-sama. Di sini bahwa sudah dijelaskan ataupun sudah diberi keterangan untuk stop VLAN dengan IP yang sudah diatur seperti yang terlihat. Maka kita akan bisa langsung untuk melakukan konfigurasinya. Kita berfokus terlebih dahulu ke satu perangkat, yaitu router. Karena di sini untuk router itu adalah sebagai perangkat utama yang akan kita lakukan konfigurasi. Kita konfigurasi terlebih dahulu. Di dalam router kita bisa masukkan command enable, kemudian config terminal. Di sini kita perlu nyalakan port yang mengarah ke switch-nya terlebih dahulu. Karena bisa dilihat di sini bahwa dari router yang mengarah ke switch itu melalui internet FA00, maka kita bisa masuk ke interface yang terlebih dahulu, yaitu interface FA0/0. Kemudian kita nyalakan dengan command no shutdown, kita enter lagi. Setelah itu bisa kita exit. Dan kita bisa masuk ke sub interface dari FA00 dengan masuk ke VLAN 10 terlebih dahulu, yaitu interface FA0/0.10. Kita akan masuk ke interface dari VLAN 10-nya. Kemudian kita enter lagi. Dan di sini kita perlu untuk melakukan yang namanya encapsulation.1q terlebih dahulu. Encapsulation.1q VLAN 10. Setelah itu kita atur untuk IP address dari router ini untuk dari VLAN 10-nya, yaitu adalah 10. Kita atur untuk IP address dari routernya untuk VLAN 10, yaitu 192.168.10.1. Kemudian kita masukkan subnet masknya. Setelah itu kita bisa masuk untuk berpindah ke interface FA0/0, kemudian titik 20 untuk masuk ke interface dari VLAN 20-nya. Kemudian di sini kita atur IP address-nya, yaitu 192.168.20.1, kemudian subnet masknya adalah 255.255.255.0. Dan kita lanjutkan untuk dari VLAN yang keduanya, yaitu VLAN 20, kita masuk ke interface FA00/20, kemudian encapsulation.1q VLAN 20. Dan kita masukkan IP address-nya 192.168.20.1, kemudian subnet masknya. Kemudian kita masuk lagi ke interface FA0/0 untuk VLAN 30-nya. Kita encapsulation lagi .1q VLAN 30. Kemudian masukkan IP address-nya, yaitu adalah 192.168.30.1, kemudian subnet mask. Kemudian lanjutkan untuk dari interface FA0/0 untuk yang VLAN 40. Encapsulation.1q VLAN 40. Kemudian IP address-nya yaitu 192.168.40.1, dan subnet masknya juga kita masukkan. Kemudian untuk VLAN yang terakhir yaitu adalah interface FA0/0.50. Encapsulation.1q VLAN 50. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.50.1. Kemudian setelah kita memasukkan untuk IP address dari setiap VLAN untuk di bagian routernya, kita bisa cek dengan command do show interface do show IP interface brief seperti ini. Dan di sini sudah ditampilkan untuk dari yang 0.10 itu IP-nya adalah 10.1, kemudian yang 0.20 adalah 20.1, VLAN 30 30.1, VLAN 40 40.1, dan VLAN 50 dengan IP 50.1, dan semua statusnya itu sudah up, yang artinya itu sudah aktif dan juga sudah menyala. Setelah itu kita akan lanjut untuk melakukan IP konfigurasi untuk setiap VLAN-nya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan metode DHCP pull. Yaitu kita bisa langsung untuk masuk ke dalam komennya adalah IP DHCP IP DHCP pool VLAN 10. Seperti itu. Kemudian kita masukkan networknya adalah 10.0
10.10.10.0. Kemudian subnet masknya juga kita tuliskan lagi, lalu bisa kita enter. Kemudian untuk default rootnya kita bisa masukkan, yaitu adalah 10.10.10.1. untuk DHCP ataupun untuk dari DNS nya kita masukkan 8888. Kemudian kita juga lakukan lagi untuk dari IP DHCP pool VLAN 20. Kita bisa masukkan untuk dari networknya, yaitu adalah 20.20.20.20.0, kemudian subnet masknya. Kemudian kita tambahkan default rootnya, yaitu adalah 20.20.20.1. Kemudian untuk DNS nya adalah 8888. Dan kita lanjutkan untuk dari yang VLAN 30 nya IP DHCP pool VLAN 30. Sama, kita konfigurasikan networknya dulu. Kemudian default rootnya juga kita masukkan, sama dengan DNS nya juga. Dan kita lakukan juga untuk dari VLAN 40 dan juga 50 nya. Nah, setelah kita sudah melakukan konfigurasi IP address untuk setiap VLAN-nya, kemudian kita bisa lanjutkan lagi untuk melakukan proses trunking di dalam switch-nya. Oke, setelah kita melakukan konfigurasi routing di dalam perangkat routernya, kemudian kita akan lanjutkan dengan proses dari trunking, yaitu kita akan coba dari switch 1 terlebih dahulu. Kita bisa enable, kemudian config terminal. Kemudian pertama-tama kita itu perlu untuk membuat VLAN-nya terlebih dahulu, yaitu dengan command VLAN 10, kemudian kita buat lagi VLAN 20, VLAN 30, kemudian VLAN 40, dan juga VLAN 50. Kemudian kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Dan di sini sudah ada untuk VLAN-nya. Setelah kita membuat semua VLAN-nya dan kita bisa beri keterangan namanya untuk setiap VLAN, kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Maka di sini sudah ditampilkan untuk setiap VLAN-nya, yaitu dengan VLAN 10, 20, 30, 40, 50, disertai dengan namanya yaitu 10, 20, 30, 40, 50, dan juga statusnya sudah aktif semuanya. Dan maka setelah itu kita bisa lanjutkan untuk konfigurasi dari setiap VLAN-nya terlebih dahulu, yaitu pada switch 1 itu memiliki VLAN 40 dan 50 dengan visi untuk 40-nya itu pada interface 4 sampai 5 dan 50 adalah 6 sampai 7. Kita bisa konfigurasi. Kita masuk dulu pada VLAN 10. Kemudian kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode access, switch port akses VLAN 40. Setelah itu kita masuk lagi ke interface range FA0/6 sampai 7. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Nah, kemudian di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan untuk melakukan ataupun akan menyalakan mode trunking, yaitu untuk setiap switch dan juga router. Dan di sini untuk dari router dan juga switch itu berada pada interface FA01, 2 dan 3 sama dengan interface FA atau interface range FA0/1 sampai 3. Dan di sini kita akan gunakan untuk switch port mode trunk. Kemudian setelah kita menyalakan untuk switch port mode trunk pada switch-nya, kita akan lanjutkan untuk konfigurasi dari switch yang kedua, yaitu switch yang sebelah kiri yang ada di sini. Kita konfigurasikan juga dengan enable, kemudian config terminal. Kita buat dulu semua VLAN-nya sama seperti yang tadi. Kita bisa cek dengan command do show VLAN brief. Di sini juga sudah tersedia untuk setiap VLAN-nya. Kita juga lakukan konfigurasi yang sama, yaitu sesuai dengan interface dan juga setiap sesuai dengan VLAN-nya. Pertama, kita bisa masuk dulu ke interface range FA0/, kita lihat di sini yaitu adalah 2 sampai 3. Itu untuk kita nyalakan switch port mode access, dan ini berada pada mode ataupun pada switch port access VLAN 10. Kemudian kita lanjutkan interface range FA0/3.
5-4, dan switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Lanjutkan dengan interface range FA 0/6-7, switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Setelah kita melakukan semua konfigurasi untuk switch port mode akses dan juga akses VLAN-nya, kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Dan di sini akan ditampilkan untuk setiap VLAN-nya, yaitu untuk dari VLAN 10 memiliki interface 02-03. Nah, dan di sini bisa ditampilkan untuk dari VLAN 10 itu adalah interface 2 dan 3, VLAN 20 adalah 4 dan 5, VLAN 30 6 dan 7, yaitu sesuai dengan yang ada di switch yang kedua ini. Kita juga lakukan konfigurasi untuk switch yang ketiga. Dan untuk langkah-langkah konfigurasinya juga masih sama, kita enable, kemudian config terminal, kemudian kita buat dulu untuk VLAN 10, kemudian namanya, kemudian kita lakukan ke semua VLAN. Kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Sudah tersedia untuk VLAN-nya, kemudian kita juga masukkan untuk setiap port dan juga VLAN-nya. Kita mulai dari interface range FA 0/2-3, kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Kita lakukan untuk setiap port lainnya dan juga untuk setiap VLAN yang berbeda. Kita mulai lakukan dari sekarang. Setelah itu kita bisa cek dengan do show VLAN brief, dan untuk VLAN-nya dan juga port sudah tersedia dan sesuai dengan yang ditentukan. Dan setelah kita melakukan konfigurasi di PC ataupun switch 3, jangan lupa juga kita perlu untuk melakukan konfigurasi trunking di FA01-nya. Interface FA 0/1, kemudian switch port mode trunk. Demikian juga pada switch yang kedua juga, yaitu interface FA 0/1, kemudian switch port mode trunk. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk kesempatan video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video yang berikutnya. Saya Dimas Pratama, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.